Oke, kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, tindakan, ataupun perbuatan yang termasuk dalam berbagai sumber daya atau kekuatan suatu pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar strategi pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran itu banyak berbagai hal seperti mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak dan mempertimbangkan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Nah, komponen-komponen pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama, tujuan pendidikan, peserta didik, guru pendidik, orang tua, dan lingkungan masyarakat, interaksi induktif pendidik dan anak didik. Nah, komponen-komponen pembelajaran ini sangat berarti di dalam lingkup pembelajaran. Karena jika tidak ada tujuan pendidik, maka untuk apa pendidikan itu? Dan jika tidak ada peserta didik, siapa yang akan diajari? Dan guru pendidik, bagaimana bisa peserta didik mendapatkan ilmu jika tidak ada guru pendidik? Dan orang tua dan lingkungan masyarakat itu juga merupakan komponen pembelajaran, di mana saat usia dini ataupun remaja juga itu masih dalam ruang lingkup orang tua dan lingkungannya, dan interaksi induktif pendidik dan anak didik itu bisa dibilang seperti di sekolah. Interaksinya bagaimana, dan inilah sebuah komponen-komponen pembelajaran itu. Dan ada beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Menurut Rizal, tahun 2016, metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dengan dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Nah, menurut Hamalik pada tahun 1991, strategi pembelajaran ini strategi yang berpusat pada siswa, di mana kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan yang di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran deduktif. Nah, menurut Fugger pada tahun 2015, penalaran deduktif ialah suatu cara berpikir yang dimulai dari sesuatu yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan kaidah logika. Nah, penalaran deduktif ini dilakukan dengan melalui seperangkat pernyataan yang disebut silogisme yang terdiri dari premis mayor ataupun pertanyaan yang bersifat umum, pernyataan yang bersifat khusus, dan simpulan yang diambil berdasarkan kedua premis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Baharudin dan Wahyuni pada tahun 2008, strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi yang digunakan untuk proses belajar, di mana siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan siswa lain tentang problem yang dihadapi. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran afektif atau SPA. Adalah suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai baik dan tidak baik dan sikap sopan dan tidak sopan yang diukur. Oleh karena itu, menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam, menurut teori Sanjaya pada tahun 2012. Nah, dari beberapa strategi pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, pendidik seharusnya merencanakan suatu pembelajaran yang harus dipertimbangkan bagaimana strategi dalam pengajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, salah satunya dengan strategi pembelajaran deduktif, di mana suatu pola pemikiran yang berawal dari umum ke khusus, jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka akan termasuk pembelajaran deduktif yang merupakan pembelajaran yang dimulai dari hal-hal umum kemudian kepada hal-hal yang khusus. Nah, jadi dapat disimpulkan strategi pembelajaran deduktif adalah langkah-langkah pembelajaran yang diambil oleh pendidik yang dimulai dengan konsep yang diketahui pada konsep diimplementasikan. Nah,
Maksudnya di sini adalah strategi ini dimulai dengan penjelasan pendidik dan contoh-contoh yang diberikan pendidik. Kemudian, peserta didik mencerna materi tersebut dan membuat contoh tersendiri atau mengerjakan tugas sebagai alat ukur pemahaman. Nah, kemudian pendidik dapat mengulas hasil pembelajaran dan memberikan timbal balik dari pekerjaan peserta didik berupa kesimpulan tadi. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Nah, kenapa saya mengambil strategi pembelajaran inquiry dalam penerapan saya jika nanti saya sebagai pendidik? Dikarenakan dalam strategi pembelajaran inquiry ini membuat sistem atau rangkai pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran secara kritis dan analitis untuk menemukan jawabannya sendiri dari suatu masalah. Nah, proses ini biasanya dilakukan dalam proses tanya jawab antar guru dan peserta didik ataupun bisa dibilang diskusi antar peserta didik dan guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam strategi pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.